menghadapi tantangan. Tantangan itu apa sih? Tantangan itu bisa berbicara masalah, ujian, pergumulan. Allah menakdirkan kita bukan pecundang, bukan kalah, bukan gagal, tetapi menang. Lagu pertama kan bilang gitu, kita lebih dari pemenang. Amin. Orang yang sifatnya, sikapnya lebih dari pemenang, harusnya antusias menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Karena kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang. Yesus telah mati di kayu salib. Siapa pemenangnya? Saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Paham? Kita harus menghadapi tantangan. Ya, saya diberi tema hadapi tantangan. Ya. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tidak lepas dari tantangan, tidak lepas dari masalah. Hanya orang yang sudah tinggal 1 x 2 meter, ya, itu sudah selesai dari masalah tantangan. Tapi masing-masing kita memiliki tantangannya tersendiri. Lalu bagaimana menghadapi tantangan itu dan kita lebih daripada pemenang? Ya. Kita akan melihat satu kisah di mana Daud, dia bukan lari dari tantangan itu, tetapi dia hadapi tantangan itu. Kalau Anda ingin berhasil dan lebih dari pemenang, jangan pernah tinggalkan tantangan itu. Oh, kok kayak gini ya Tuhan? Aku kan udah berdoa, aku kan udah melayani Tuhan, aku udah ke gereja, aku udah begini dan begitu. Kasihan saudara. Kalau kita tidak memahami firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa dalam Roma 15 di sini dikatakan bahwa ayat 1 Korintus 15, ya, ayat 19. Kalau hanya iman percaya kita menaruh pengharapan saja kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang malang. Saudara ngerti ayat ini? Kalau hanya hidupmu dan hidupku hanya menaruh pengharapan saja kepada Yesus, maka engkau dan saya menjadi orang-orang yang lebih malang daripada orang yang hidup. Loh, bukankah kita harus berharap sama Tuhan? Iya, banyak orang ke gereja hanya ingin diberkati, hanya ingin dipulihkan, ingin doanya dijawab. Bukan sekedar itu, saudara. Pengikutan kita kepada Tuhan, Yesus berkata, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri, dan mengikut aku. Amin. Nah, kadang-kadang tantangan kita hadapi, nggak usah deh, ya. Selama kita hidup, kita harus hadapi tantangan itu. Baik, mari kita membuka kitab kita di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 51. Saudara pasti mengerti dan tahu cerita ini, dari sekolah minggu juga ada ceritakan, ya, bagaimana Daud menghadapi Goliat. Goliat itu setelah diukur-ukur itu hampir 4 meter tingginya, 4 meter kurang sejengkal. Bisa bayangkan, kalah pemain basket, rata-rata 2 meter lebih sedikit, ya. Daud cuma 160 cm, cukup jauh. 4 meter hampir mentok kali, ya. Dan dia adalah orang yang gagah perkasa. Si Goliat ini terlatih berperang dari sejak mudanya. Kalian tahu, lembingnya saja tombak itu 300 kilo beratnya. Jadi kalau itu dilayangkan, dilemparkan, itu bisa berantakan tubuh kita kalau kena, ya. Tetapi Daud, dia nggak pernah terlatih berperang. Dia hanyalah seorang gembala domba, dan itu dia tidak banyak dombanya, 2-3 ekor. Waktu menghadapi Goliat, apa yang dilakukan oleh Daud? Kita baca ya bersama-sama ayat 51. Sudah 1 Samuel 17. Kita langsung kepada pertempurannya saja. Ya, dari kalau saudara baca nanti dari ayat 1 tentang pertempuran Daud dan Goliat. 51, 1, 2, 3. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedang, dibunuhnya dari sarungnya, lalu menghabisinya dan sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Di sini ada sesuatu yang luar biasa. Daud bukan lari ke tentara temannya, tetapi Daud berlari menghadapi Goliat, berlari menghadapi si Goliat itu. Apa andalannya? Cuma hanya batu kecil dari kali. Lalu dia putar, dia bilang, kau datangi aku dengan tombak dan lebih, tetapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan. Amin, saudara. Ini yang penting. Ketika kau hadapi masalah,
Ketika kau hadapi pergumulan, menghadapi anak-anaknya orang tua ya, menghadapi kelakuan dan seterusnya, rumah tangga, keuangan, maka yang harus kita hadapi bersama-sama dalam nama Tuhan. Amin. Kita nggak akan bisa mengalahkan Goliat dengan kekuatan kita. Siapa kita? Ya. Tetapi kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat itu? Karena dia berdiri atas nama Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, Goliat ini apa dalam pengertian rohaninya? Ya. Goliat ini bicara kuasa kegelapan, dosa, juga berbicara tentang masalah pergumulan. Itulah Goliat, itulah tantangan yang harus kita hadapi. Jangan pernah lari dari persoalan. Saya ingat kata Franklin Roosevelt ya, di dalam tulisannya dia berkata, "A mood never made a skill sailor." Artinya pelaut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang handal. Saya ulangi, pelaut yang tenang tidak akan pernah menghasilkan pelaut yang handal. Jadi kalau Anda ingin handal, Anda ingin dewasa, Anda ingin diberkati Tuhan, melihat kemuliaan Allah, kita harus yang namanya menghadapi badai, hidup gelombang. Amin. Jangan pernah. Nah, Alkitab berkata, ketika kita mengalami pergumulan masalah, sebenarnya baik. Ketika kita mengalami tindisan, dikatain orang, dibully dan seterusnya, Daud bukan tidak mengalami bully, dia dibully habis. Dia dibuang dari keluarganya, tidak diangkat dari 8 bersaudara. Ya, Isai itu bapaknya, tapi dia nggak diperhatikan, disuruh dia cuma hanya menggembalkan kawanan domba. Tetapi waktu dipilih jadi raja, Daud tampil dan dilantik menjadi raja. Yusuf dalam Kejadian 37 dibully habis sama saudaranya. 38 dia dijual, udah kayak kambing, sebagai budak di Mesir. Lalu dia bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan Alkitab berkata 2 kali ya dalam Kejadian 38, Allah menyertai Yusuf sehingga membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Apa yang membuat Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya? Karena Allah menyertai dia. Kenapa Allah menyertai dia? Karena dia mampu dan kuat menghadapi tantangan itu. Dia tidak dendam kepada saudara-saudara. Dia tidak sakit hati sekalipun dijual. Lalu dia dimasukkan penjara dalam pasal 39. Dia nggak berbuat dosa loh teman-teman. Dia mau diperkosa sama tante Bob, tapi dia nggak mau. Dirayu siang malam, dibujuk untuk tidur bersama dengan tante Bob. Tapi Yusuf berkata, aku lebih takut kepada Tuhan. Dia lari meninggalkan bajunya, dia lari keluar, diteriakin maling, maling, digebukin, masukin penjara. Apakah Yusuf tidak berhasil atau gagal di situ? Iya, kelihatannya gagal. Tapi lihat ketika Yusuf disertai Tuhan, di penjara pun dia diberkati Tuhan, menjadi kesukaan kepala penjara. Dan endingnya pasal 40 menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tidak gampang. Umur 17 tahun dia dibully habis. Untuk lewat proses menghadapi tantangan itu ada 13 tahun. Sehingga pada usia 30 tahun Yusuf dilantik menjadi wakilnya Firaun, mengatur segala pemerintahan di Mesir. Apa tidak hebat, saudara? Ya. Oleh karena itu, ketika ada masalah, jangan kau pernah putus asa. Karena kita berkata dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang ke-67, 1, 2, 3. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Ayat 71 lompat. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan.